Muhammadun Sayyidul Qawlini wal Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam nabiyyuna la niruna fala ahadun abar fi qawlina minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqaddami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kita memperdalam kajian kita tentang muraqabah, mawas diri gitu. Jadi di sini wa alam anna al-muraqabah min asyrafil maqamat, bahwa yang namanya muraqabah itu mawas diri adalah pangkat yang sangat mulia. Kemudian juga muraqabah itu adalah arfa'ul manazil, artinya kedudukan yang tinggi. Juga wa'adat darajat, maqamat itu, muraqabah itu adalah derajat yang sangat tinggi, pangkat tinggi, ya, kedudukan yang sangat mulia, juga derajatnya tinggi. Ini namanya muraqabah. Gitu. Jadi kita ini ibadah, ya, seakan-akan kita ini lihat Allah kalau kita ibadah. Ya, makanya kita ibadah tadi sholat maghrib. Jadi seakan-akan kita itu diawasi Allah, dimonitoring Allah gitu. Kalau memang sampai kita tidak sadar dengan ibadah kita, ya, itu bisa kita bandingkan, ya, seolah-olah itu ada pemimpin kita, atasan kita, ya, yang sedang melihat kita gitu. Untuk timbulnya kita ini ibadahnya lebih khusyuk begitu hadirin sekalian. Ya. Jadi
Allah itu ya, hadiri, Allah hadir, Allah syahidi, Allah nyaksiin kita. Allah itu mutalliun alayya, memperhatikan kita Allah. Gitu. Ya, jadi kita ibadah itu ya seakan-akan kita itu lihat Allah. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, bahwa muraqabah ini adalah maqamul ihsan. Muraqabah adalah yaitu kedudukan pangkat ihsan, ya, ihsan. Jadi bukan hanya kita ibadah seolah kita lihat Allah. Kemudian juga kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Gitu. Segala aktivitas kita apapun, ya Allah itu melihatin. Ya, sampai ya barangkali kita menyingkirkan ya batu di tengah jalan atau paku barangkali itu ya Allah lihat ya kebaikan kita walaupun cuma hanya sedikit ya gitu. Nah kemudian hadirin sekalian, karena ya setiap seorang mukmin itu dia harus beriman kepada Allah, yakin kepada Allah dalam hati. Dia ucapin lisannya beriman sama Allah. Dia pergunakan anggota tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Ya. Kakinya ya berdiri untuk dia itu sholat. Ya. Kemudian dia tangannya tuh untuk dia rukuk, ya, untuk bangun dari sujud menuju untuk berdiri. Gitu. Itu semua ya kita gunakan ya anggota tubuh kita semata-mata kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena Allah itu dia ya Allah itu tidak bisa hadirin sekalian ya kayak kita mungkin bisa ngumpetin sesama manusia. Barang si pulang nih gue umpetin itu cuma nggak tahu gitu ya. Tapi kalau Allah itu layak Pak, Allah itu bagi Allah nggak bisa menyembunyikan ya, tersembunyi apa yang ada di langit. Ya, itu hadirin sekalian. Jadi jangan tertipu dengan basic, jangan tertipu dengan lahiriah seseorang ya. Yang kita nanti amati adalah kejiwaannya, batinnya, itu hadirin sekalian. Nah, kemudian ya, di sini ya akhi ya fa'iyaka antas syai'an, wahai saudaraku, bahwa kamu tutupi semuanya tuh aib-aib kita ya. Lau zuhira linnas kunta tastahi. Andai kata aib kita Allah buka, aib kita Allah buka di hadapan manusia, kita kan jadi malu, kelihatan tuh aib kita, gitu, ya. Yang nanti Allah barangkali nanti ya ketika Allah buka aib kita, ya, itu nanti akan timbul tuh rasa takut dihina, takut dibully, takut direndahkan. Gitu. Makanya kita harus sadar itu hadirin sekalian, bahwa Allah itu lihatin kita lihat Allah, agar ibadah kita ini ya ini akan istiqomah gitu. Bahkan di sini kata sebagian orang-orang arifin di sini maksudnya orang-orang yang ucapannya amal perbuatannya dia sesuai dengan sunnah Rasulullah. Makanya dipanggil al-arifin. Ya. Jadi kalau udah al-arif billah, orang yang mudah makrifat kepada Allah itu dia ibadah enggak ngaruh pahala. Dia ibadah bukan itu silakan manfaatkan, tapi nanti ketika ekonominya sudah stabil, ekonominya sudah normal, haram untuk meminta-minta. Ini satu lagi tak? Ya.
Saya bukan cerita itu ya. Udah 2 kali mampir ke warung saya. Seorang kakek-kakek emang tidak sempurna lah. Betul. Dia sama mikirin per bulan ngutangin motor buat cucunya. Nah ini gimana coba? Saya bilang, Pak, emang Bapak udah punya kelebihan? Punya, anak saya ada yang masih sekolah, katanya. Nah ini saya lagi nyari buat nyicil motor cucu saya, ini gimana sih? Ya. Pusing ya. Ya. Gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu namanya kan sekunder, pelengkap, bukan menjadi yang pokok. Ya. Gitu. Maka haram dia minta kayak gitu. Jadi kalau orangnya sebetulnya udah deh, kelihatannya kan ya Allah. Iya. Kan. Tapi kan kelebihannya kan itu. Iya, dia sendiri. Ya, kalau sudah motor kan. Kayak motor cucunya, Iya. Karena yang namanya tadi sepeda motor, mobil, kadang-kadang itu kan pelengkap ya, bukan yang pokok. Yang pokok itu ya artinya kita udah bisa makan ya, untuk memperkuat yang kita ibadah. Itu namanya udah primer kita, kebutuhan pokok kita. Gitu. Adapun yang lain masuk pun dari itu pelengkap aja, pakaian, gitu ya. Ya, rumah barangkali begitu ya. Gitu. Ya kalau kita amati yang hakiki itu seperti itu. Itu mah pelengkap aja apa sih ya, nggak boleh. Ya, kecuali emang kamaman saya udah makan seharian, itu boleh itu. Di sini ya, Serahkan bersamanya. Iya. Yang minta dia anak kecil, nah itu bagaimana? Anak kecil semua itu. Iya, anak kecil sudah minta. Iya. Rumahnya Maknya duduk kemana-mana. Maknya duduk ya? Duduk paling kemana? Iya, banyak. Kan dia masih pendidikan masih kecil, kan dia tahu 3 tahun. Iya. Iya. Ada sekarang. Iya, betul. Ya kalau kita kembali kepada sumber yang aslinya lagi, ya baik Al-Quran dan Hadis itu kan. Sebetulnya kan kita lihat juga anak kecil itu juga kan nanti ada yang nanti ukurannya mumayyiz, ada yang nanti balik. Mumayyiz itu artinya anak kecil udah bisa ambil pakaian sendiri, udah bisa makan sendiri, udah bisa istinja sendiri, semuanya serba mandiri. Itu namanya mumayyiz, begitu. Nah, nanti kita akan sangkut pautkan gitu. Ketika anak itu sudah mumayyiz, maka nanti kayak seperti syarat hidupnya sah, gitu. Kemudian nanti muamalahnya jual belinya sah, gitu. Kemudian nanti kalau dilihat ya, bahwa yang namanya anak itu ya, dia masih kecil ya, belum balik begitu ya, maka itu adalah tanggungan nafkah orang tuanya. Wajib dia untuk memberikan nafkah begitu. Ini terbalik ya. Itu terbalik. Iya. Makanya masa depan anak itu kemana? Iya. Kan masih kecil. Untuk pendidikan itu kan masih kecil. Betul. 3 tahun. Iya. Jangan sampai nanti justru anak ya dimanfaatkan. Ada oke salah ya? Dikit lagi dong, dikit lagi. Iya gitu. Beda gini Pak. Nih, misalnya orang tua berhutang. Orang tua kita punya hutang lalu meninggal dunia. Gitu. Nah nanti di sini ketika orang tua kita tinggal, ya meninggal dunia, dia ada hutang-hutang sama orang lain, maka si anak tidak wajib untuk membayar hutang orang tua. Kalau nggak punya. Kalau nggak punya, gitu. Kalau punya, walaupun punya, dia juga nggak wajib. Nggak wajib. Jadi jangan nanti disalahkan. Oh, aneh kenapa? Padahal dia mah ekonominya
hebat, ekonomi yang normal dah. Tapi engkau mau bayarin utang orang tuanya ketika orang tua meninggal, itu kan menjadi kewajiban Pak. Nah makanya nanti ketika orang tua kita meninggal, dia warisin harta. Nah hartanya itu untuk bayar utang dia dulu dah. Bapak kita atau ibu kita punya utang, warisannya dipotong dari dulu untuk nanti tunai kewajiban si almarhum kepada orang lain. Gitu. Nah, adapun nanti tadi orang itu, anak itu kaya, anak itu berkemampuan, nah, lalu dia membayar hutang orang tuanya, itu lebih berbakti lagi, itu lebih bagus lagi. Andai kata nanti orang tuanya hutang, anaknya nggak bayarin, walaupun anak itu kaya, anak itu nggak jadi dosa, nggak jadi dosa, ya. Makanya nanti begini, ya. Jadi kalau misalnya anak di warung, ya, boleh nggak kita orang tuanya ngambil? Nggak boleh. Ah? Boleh nggak Muhammad? Namanya buat orang tua kalau saya mau boleh. Orang tetangga. Iya. Nah, coba itu. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita warung, kita ambil ke makanannya, itu boleh, ya. Tapi nanti berbeda. Kalau misalnya orang tua nih punya warung, anaknya ngambil, itu sembarangan tuh nggak boleh justru, gitu, ya. Balik jadinya. Banyak kita harta bapak kita, ya. Mau ambil kan, yang ada di rumah dibawa gitu. Iya, gitu. Orang tua itu ke anak boleh, tapi kalau orang tua nggak boleh, gitu. Ya. Itu balik. Enggak. Anak yang samul. Aja. Banyak anak yang samul. Itu hadirin sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Nanti kita lanjutkan pertemuan kita bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini semua hadirin sekalian, dan kita meninggalkan apa yang Allah larang, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di hari ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min darbina. Allahumma illam nakun ahlan an namdu rahmataka wa rahmatuka ahlun an qabluna innaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.